Invasi kian brutal, 11.000 sanksi kepada Rusia tak pernah berhasil, kekurangan energi dapat membuat Eropa bertekuk lutut. Layanan pelacakan sanksi Castellum I menghitung bahwa negara barat telah menjatuhkan hampir 11.800 sanksi terhadap Rusia sejak dimulainya krisis Ukraina pada 2014, dengan 9.200 diantaranya dijatuhkan setelah Moskow memulai operasi militer khusus di Ukraina pada Februari 2022. Dalam pidatonya pada Kamis 8 September 2022, Perdana Menteri Hungaria Viktor Orban mengungkapkan bahwa ribuan sanksi yang dijatuhkan pada Rusia oleh barat tidak berjalan sebagaimana mestinya dan malah mengancam akan menjerumuskan Eropa ke dalam krisis parah dengan proporsi yang belum pernah terjadi sebelumnya. Menurutnya saat ini ada 11.000 sanksi yang diberlakukan kepada Rusia, tetapi upaya untuk melemahkan Rusia belum berhasil. Dilansir dari Sputnik News, Orban mengatakan dirinya tidak yakin karena lama Uni Eropa akan melanjutkan kebijakannya, tetapi memperingatkan bahwa jika blok itu tidak mengubah arah, situasi di Eropa hanya akan menambah buruk karena kawasan itu mengalami krisis energi. PM Hungaria meyakinkan bahwa negaranya tidak akan mengalami kekurangan energi seperti dihadapkan negara-negara tetangganya. Orban menegaskan bahwa ini bukan prediksi tetapi pernyataan fakta akan ada gas dan listrik yang cukup Hungaria. Artinya tidak perlu menutup pabrik karena kekurangan energi. Akan ada cukup energi untuk semua orang dan siapapun yang ingin berinvestasi dan berproduksi di sini bisa melakukannya. Orban juga berjanji bahwa pemerintahnya akan terus melawan fundamentalis hijau dan birokrat yang terlibat dalam permainan di politik dan untuk meyakinkan mereka untuk tidak mengecualikan beberapa sumber energi dari keseimbangan energi. Dirinya mengecam agenda netralitas karbon Brussels, menekankan bahwa beberapa benua berada dalam situasi sesulit Eropa sejauh menyangkut keamanan energi, tetapi hanya benua ini membuat hidupnya sendiri begitu sulit. Hungaria juga telah berhasil menghindari krisis energi terburuk yang melanda negara-negara tetangganya dengan menolak menerapkan jenis pembatasan yang sama pada pasokan minyak dan gas bumi Rusia seperti dilakukan oleh mitra Uni Eropa. Krisis juga telah mendorong banyak pejabat dan media barat untuk menuduh Moskow menggunakan hidrokarbon karena senjata dan sengaja melucuti keamanan energi Eropa, namun pejabat Rusia menolak klaim ini. Pada sebuah forum di Vladivostok pada hari Selasa, Presiden Putin menegaskan kembali bahwa Moskow telah bersedia untuk memasok mitranya dengan energi sebanyak yang mereka butuhkan dan menekankan bahwa itu adalah Brussels dan negara-negara Eropa individu yang telah menutup dan memberikan sanksi atas Rusia. Pada sebuah forum di Moskow pada hari Kamis, Perdana Menteri Rusia Mikhail Moshchin menunjukkan bahwa sanksi dijatuhkan barat tidak berhasil merusak stabilitas keuangan negara. Moshchin menunjukkan langkah-langkah tepat waktu yang diambil untuk mengekang arus keluar modal, memastikan kelancaran operasi sektor perbankan dan organisasi lain yang berkelanjutan dan untuk memperkuat nilai tukar rubel. Selanjutnya, upaya barat untuk mengekang ekspor energi Rusia sejauh itu hanya menyebabkan peningkatan hampir 50% pendapatan anggaran negara dan penjualan minyak dan gas. Ekonomi barat dan Uni Eropa serta Inggris tengah mengalami lonjakan harga energi tertinggi dan guncangan inflasi terburuk dalam beberapa dekade terakhir. Hal itu disebabkan salah satunya karena mereka secara sepihak mengurangi impor energi dari Rusia. Moskow telah berulang kali memperingatkan bahwa langkah itu akan menghancurkan ekonomi Eropa. Bagi Putin ini adalah keputusan benar-benar bodoh. Jika seseorang mencoba menerapkannya, itu akan menghasilkan sesuatu yang baik bagi mereka yang melakukannya. Mengomentari krisis energi yang dialami oleh negara-negara Eropa, Presiden Rusia seperti dilansir dari Sputnik News menekankan bahwa tidak mungkin merusak hukum ekonomi yang sportif, objektif. Semuanya akan kembali pada mereka yang melakukannya seperti bumerang. Menurut Putin, bagaimanapun apa yang sudah terjadi di pasar Eropa adalah hasil dan kerja spesialis Eropa dan Komisi Eropa merujuk pada tuntutan Brussels untuk membeli gas menggunakan harga spot yang fluktuatif dan kemudian mencoba untuk membalikan arah menggunakan metode administratif. Putin juga memperingatkan bahwa Rusia hanya akan berhenti menjual sumber daya energinya ke luar negeri jika ini bertentangan dengan kepentingannya. Ditambahkan pula ada kewajiban kontrak kerja pasokan dan jika ada keputusan bersifat politik yang dibuat yang bertentangan dengan kontrak, Rusia tidak akan memenuhinya. Dan secara umum Rusia tidak akan memasok apapun jika bertentangan dengan kepentingan Moskow, dalam hal ini kepentingan ekonomi. Rusia juga tidak akan memasok gas minyak, batu bara dan bahan bakar minyak. Putin juga menyindir mereka mencoba memasakkan sesuatu pada Rusia, tidak dalam posisi untuk mendikte keinginan mereka kepada Rusia. Sementara Rusia memiliki sumber daya alam yang cukup memenuhi tuntutan negara manapun yang siap bekerja dengannya. Rusia juga harus mengarahkan sumber daya ini untuk pengembangannya sendiri. Sampai sekarang Presiden Putin mencatat kerjasamanya energi telah mendapat keuntungan bagi Eropa yang menikmati harga energi urutan besarnya di bawah pengiriman gas alam cair yang lebih mahal selama beberapa dekade. Putin juga membahas serangkaian penutupan pipa energi Rusia baru-baru ini oleh Uni Eropa dan masing-masing negara Eropa termasuk Polandia dan mengatakan bahwa keputusan Warsawa tidak memenuhi motivasi oleh politik. Jadi Polandia mengembalikan Yamai Eropa dan menutupnya. Mereka menjatuhkan sanksi padanya untuk alasan politik tetapi bukan hanya untuk alasan politik.
Ternyata Polandia mendapatkan gas dari kami dengan harga tinggi daripada Jerman. Jadi Warsawa menutup Yamal Eropa tetapi juga mulai segera membalikan gas terbaik Rusia sedikit lebih murah dari Jerman daripada Gazprom. Jerman yang mendapatkan gas termurah mulai menjualnya ke Polandia dengan harga sedikit lebih mahal. Itu adalah Ukraina dan Polandia, bukan Moskow yang bergerak untuk menutup jaringan pipa energi Rusia ke Eropa. Menurut Putin, adapun Nord Stream 1, pipa gas berkapasitas 55 miliar meter kubik per tahun yang memompa gas dari Jerman ke Rusia melintasi Laut Baltik. Penutupan pipa baru-baru ini juga merupakan hasil dari keputusan Eropa. Putin menunjukkan bahwa mitra Jerman Gazprom telah mengordinasikan sisi teknis Nord Stream 1 ke hukum Inggris dan mengingat bahwa kepala Gazprom, Alexei Miller baru-baru ini melaporkan kepadanya bahwa kontrak pemilihan peralatan diproduksi oleh Siemens harus diselesaikan dengan pihak Jerman, anak perusahaan raksasa manufaktur yang berbasis di Inggris yang kini menempatkan Gazprom di bawah sanksi. Pekerjaan perbaikan pada turbin pipa dilakukan di Moskow. Jika menjatuhkan sanksi pada Moskow dan baru-baru ini perusahaan berusaha untuk memblokir kembalinya turbin Nord Stream 1 ke Jerman. Pemerintah Hungaria akan memasuk Uni Eropa untuk mengeluarkan 3 pebisnis Rusia dari daftar sanksi. Seruan tersebut diungkapkan menjelang pembaruan sanksi kepada Rusia yang dijadwalkan pada pertengahan September ini. Meski menjadi anggota UE, Hungaria selama ini dikenal memiliki pandangan yang cenderung pro-Rusia. Pasalnya Hungaria sudah mendeklarasikan netralitasnya dalam perang Rusia-Ukraina dan setuju menambah pasokan gas alam dari Gazprom yang jelang musim dingin Eropa. Sejak Februari lalu, UE sudah menjatuhkan sanksi kepada lebih dari 1.000 individu yang dituding ikut andil dalam pembiayaan invasi Rusia ke Ukraina. Hungaria ingin 3 oligarki Rusia tidak lagi dimasukkan dalam daftar oligarki, sehingga visanya dikembalikan dan pembekuan asetnya diangkat. Ketiga pembisnis Rusia yang dimaksud adalah Aster Omasov, Piotr Ivan, dan Viktor Araknikov. Umanov dikenal sebagai sosok yang dekat dengan Putin dan punya peran sebagai orang yang menyelesaikan masalah bisnis Presiden Rusia tersebut. Sementara Usmanov dikenal sebagai sosok pebisnis di bidang tambang dan pernah juga punya investasi klub Inggris Arsenal. Sanksi dijatuhkan kepada Usmanov berujung pada penyitaan kapal pesiar seharga 6,8 triliun. Sedangkan Evan dikenal sebagai sosok pebisnis terkaya di Rusia yang kerap menemui Putin dan tidak bergerak secara independen. Resnikov dikenal sebagai pemimpin oligarki di Rusia yang jadi pemilik perusahaan Magnitogorsk Iron dan Steelworks. Perusahaan itu dikenal sebagai penyumbang pajak terbesar di Rusia. Upaya pencabutan sanksi rencananya akan dibicarakan pada diskusi duta besar negara-negara UE yang diselenggarakan pada Rabu 7 September 2002 kemarin. Di samping keinginan pencabutan sanksi pada 3 pebisnis tersebut, Budapest juga ingin dicabutnya larangan hubungan organisasi kemanusiaan dengan bank di Rusia yang mendapat sanksi UE. Bahkan terdapat spekulasi bahwa Hungaria tengah menggunakan pembicaraan sanksi tersebut untuk memecahkan dana bantuan. Pasalnya, dana tersebut sudah ditahan oleh UE terkait keraguan akan aturan hukum di Hungaria. Pemerintah Hungaria di bawah Perdana Menteri Viktor Orban sudah mengalami perselisihan dengan UE dalam beberapa tahun terakhir. Orban berulang kali memberikan kritik atas sanksi UE kepada Rusia untuk mengakhiri perang di Ukraina. Namun ia menyebut sanksi tersebut justru berdampak besar kepada Eropa tanpa melemahkan Rusia atau membantu Ukraina. Pada Sabtu lalu, Orban dan delegasinya sudah berkunjung ke Moskow untuk menghadiri upacara pemakaman Mikhail Gorbachev. Namun ia diketahui tidak bertemu dengan Presiden Vladimir Putin dalam kunjungan tersebut.